Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Topan di seri pembelajaran informatika. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab dampak sosial informatika. Sekarang sudah masuk part 2 dengan judul Informatika untuk Masa Depan. Ini video terakhir dari bab dampak sosial informatika. Mari kita bahas bersama-sama. Informatika untuk masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini menjadi boleh dikatakan jantung kehidupan masyarakat milenial, di mana penggunaan internet melalui smartphone dengan aplikasi-aplikasi yang ada itu sudah memudahkan orang untuk melakukan berbagai macam hal, seperti membeli kebutuhan, belajar, melakukan proses administrasi, melakukan perjalanan, pemeriksaan medis, sarana komunikasi, sarana hiburan, dan masih banyak lagi. Semua itu dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari dimanapun dan kapanpun. Makin canggih aplikasi atau sistem informasi tentu tidak lepas dari perkembangan ilmu informatika, terutama implementasi revolusi industri 4.0 yang berpilar pada big data, artificial intelligence, Internet of Things, dan technical assistance. Guys, revolusi industri 4.0 memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia yang cenderung sangat cepat dan mengacak-acak pola tatanan lama. Hingga akibatnya hadirlah pola tatanan baru yang mengurangi peran manusia. Jepang sendiri merumuskan konsep yang lebih humanis dan dikenal dengan Super Smart Society atau Society 540. Dalam konsep Society 5.0, tadi saya ngomong Inggris ya, 540. Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang, itu manusia tidak hanya dijadikan objek atau elemen pasif, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang bekerja bersama sistem dalam mencapai tujuan. Jadi, interaksi antara manusia dan mesin masih tetap diperlukan. Oleh karena itu, untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan Society 5.0, maka dibutuhkan SDM yang unggul dan menguasai ilmu informatika untuk kemajuan di masa yang akan datang. Maka kesimpulannya, bahwa informatika akan menjadi kunci kemajuan sebuah negara dan kebutuhan SDM yang menguasai bidang informatika akan makin tinggi serta menjadi alternatif bagi kita atau bagi Anda dalam menentukan masa depan. Lalu seperti apa sih karir dan studi lanjut di bidang informatika? Bahkan di dunia pendidikan saat ini guru-guru informatika dalam mendukung kurikulum merdeka, di mana ada pembelajaran informatika, guru-guru yang berbackground informatika ini cukup dicari ya, atau banyak lowongannya di setiap sekolah. Jadi ini manfaat kesempatan bagi kita yang ingin mengabdi, yang ingin berbagi ilmunya, ya sekaligus terus belajar di bidang informatika, karena sebagai guru informatika tentu kita harus terus belajar akan teknologi dan informasi yang kita tidak akan pernah tahu seperti apa ke depannya. Salah satu karir di bidang informatika yang pertama yaitu software developer. Ya, profesi software developer merupakan staf IT yang bertugas melakukan riset, mendesain, mengimplementasikan, hingga menguji software dan sistem. Berapa sih gaji software developer?
Gaji software developer ini berkisar antara 7,9 juta hingga 10,5 juta per bulan. Wah, lumayan besar ya. Anda tertarik? Berikutnya ada karir di mobile apps developers. Profesi mobile apps developer merupakan orang yang mengembangkan aplikasi di smartphone. Ya, gajinya kisaran antara 5,6 juta per bulan. Karir menjadi game developer dan game designer. Ini yang suka game ya. Nah, sekarang banyak sekali digandrungin oleh anak-anak ya, dari anak-anak bahkan sampai orang tua, banyak yang menggandrungi game. Profesi game developer ini merupakan salah satu pekerjaan yang menarik jika ingin berkarya di dalam games. Pengembangan game 3D menggunakan game engine seperti Unity atau Unreal dan Vanga 3D. Ya, profesi game designer memiliki tugas merancang aturan dari sebuah permainan. Nah, gajinya ini kisaran 3,2 sampai 5 juta per bulan, atau mungkin yang sudah pengalaman bisa lebih dari gaji tersebut. Berikutnya ada database administrator. Profesi database administrator memiliki tugas mendesain, memelihara, dan memperbaiki organisasi database. Selain itu, profesi database administrator juga bertugas membuat suatu susunan supaya data pengguna mudah diakses. Gaji seorang database administrator ini berkisar 5,5 sampai 7 juta per bulan. Wow, besar ya. Anda tertarik? Hardware engineer. Ya, hardware engineer. Profesi hardware engineer memiliki tugas mengkonfigurasikan hardware komputer dan mendesain tata letak perangkat komputer untuk meningkatkan efisiensi. Gajinya ini kisaran 6 juta sampai 8 juta per bulan. Anda tertarik? Berikutnya ada sistem analisis. Karir menjadi sistem analisis. Ya, profesi sistem analisis merupakan profesi yang bekerja sebagai penengah antara orang bisnis dan tim IT. Nah, gajinya kira-kira 4,2 juta, ya, kisaran 4,2 juta sampai 9 juta per bulan. Wow, besar juga ya. Karir menjadi web developer, web designer, and webmaster. Profesi web developer merupakan sebuah pekerjaan yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan profesi web designer merupakan jenis pekerjaan yang memiliki unsur-unsur visual pada suatu halaman web. Seorang web designer adalah orang yang membuat wajah halaman web tampak menarik, ya, atau menjadi seorang front end web. Kemudian profesi webmaster ini bertugas memelihara aplikasi web yang digunakan. Ya, sebagai catatan, webmaster juga bertanggung jawab untuk optimasi mesin pencari atau SEO, Search Engine Optimization, mengisi konten pada website hingga memasarkan website tersebut. Nah, gajinya ini kira-kira 5 juta sampai 20 juta per bulan. Wow, besar ya. Nah, profesi ini ya, sekarang cukup banyak diminati ya, atau bahkan banyak orang yang bergelut di bidang web developer, web designer maupun webmaster. IT support. Profesi ini bertugas untuk memberikan bantuan teknis IT bagi perusahaan. IT support juga bersifat fleksibel karena bekerja pada bidang IT secara umum. Nah, gaji seorang IT support rata-rata sekitar 6 sampai 7 juta per bulan. Data scientist. Tugas seorang data scientist adalah melakukan analisis data perusahaan, bertanggung jawab atas kualitas data perusahaan, melakukan penelitian terkait data yang berguna terutama untuk pengambilan keputusan perusahaan,
dan mengelola big data. Gaji seorang data scientist diperkirakan rata-rata sekitar 13 juta per bulan. Baik teman-teman, demikianlah video yang bisa saya sampaikan terkait informatika untuk masa depan di bab dampak sosial informatika fatwa. Semoga bermanfaat. Bila ada yang keliru, boleh untuk komen tentang informatika untuk masa depan. Sedikit saya simpulkan tadi bahwa informatika akan menjadi kunci kemajuan sebuah negara, dan kebutuhan SDM yang menguasai bidang informatika akan semakin tinggi serta menjadi alternatif bagi kita dalam menentukan masa depan. Jangan sampai bangsa kita tertinggal. Kita harus peka terhadap perubahan yang ada. Kita harus senantiasa mengasah skill kita, keterampilan kita untuk menghasilkan, untuk membantu sesama kita, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.